Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta senantiasa disukseskan di dalam menjalankan semua aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam video kali ini kita akan mencoba mereview kembali tentang beberapa hal mengenai pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Di antaranya dalam kesempatan video ini kita akan coba mereview tentang bagaimana cek nama di pengumuman tahap pra-finalisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menambah riwayat masa kerja dan gaji terakhir pada menu baru di akun pendataan non-ASN bkn.go.id ini ya. Lalu yang ketiganya kita akan mencoba mereview tentang cara membuat aduan non-ASN yang tidak terdaftar pada tahap pra-finalisasi ya. Baik kawan-kawan sekalian, kita langsung saja ya. Yang pertama kita coba masuk ke menu pendataan non-asn.go.id ya. Di sini kita klik di situ kawan-kawan sekalian. Maka tampilannya seperti ini ya. Tampilannya ini adalah tampilannya kawan-kawan. Pendataan non-ASN tahap pra-finalisasi ya. Di sini kawan-kawan sekalian, segera login ke akun Anda untuk melengkapi data batas waktu sampai dengan 22 Oktober tahun 2022 ya. Ini kawan-kawan sekalian tampilannya begini. Lalu yang pertama untuk cek nama ya, apakah nama kita itu ada atau tidak kawan-kawan sekalian. Ini ya. Kita coba masuk ke ke menu pengumuman kawan-kawan di sini ya. Kemudian kita masuk di pengumuman BKN ya, di sini kawan-kawan sekalian ya. Nah, maka akan masuk ke sini kawan-kawan sekalian ya, di sini. Nah, di sini kita klik instansinya, instansi apa gitu ya. Bisa saja kita tulis misalkan Kementerian Agama gitu ya. Di sini kita cek. Lalu kemudian opsionalnya masukkan siapa gitu ya. Lalu kemudian kawan-kawan, perlu diketahui dalam tahap pra-finalisasi ini ada tambahan fitur atau menu ya dalam sistem pendataan non-ASN BKN ini. Kan kalau sebelumnya masa kerja atau riwayat kerja hanya bisa diinput 5 tahun ya. Hanya bisa diinput 5 tahun. Tapi dalam menu terupdate ternyata ada penambahan di dalamnya ya, yaitu dengan menambahkan masa kerja awal dan gaji terakhir. Lalu bagaimana caranya? Pertama kita login dulu kawan-kawan sekalian. Masuk lagi ke sini ke menu awal ya, lalu kemudian kita login. Kita login kawan-kawan sekalian ya. Itu bisa kita login di sini. Lalu kemudian kita masukkan username kita. Username-nya biasanya itu nomor nick ya kawan-kawan sekalian ya. Jangan salah. Maka kita klik masuk. Oke. Rupanya kawan-kawan sudah muncul di sini ya, di resume kita tadi. Ini dalam rangka untuk memasukkan masa kerja kita dari awal kawan-kawan. Karena di situ nanti ada menunya itu ya. Ini diantaranya menunya ada. Nah, di sini kawan-kawan sekalian ya. Ini adalah TMT. Ini tambahannya kawan-kawan. Ditulis saja di sini ya, di TMT sini. Lalu kemudian ditulis di sini karena ini sudah ada opsinya, pilihannya tinggal berapa tahunnya. Lalu kemudian nominal gaji ya, nominal gaji di sini kawan-kawan sekalian nih, nominal gajinya. Kalau misalkan kalau penyuluh agama di lingkungan Kementerian Agama itu gajinya atau honornya 1 bulan 1 juta, maka masukkan di sini dan tanpa menggunakan titik apa-apa ya, lanjut saja. Maka klik simpan di sini, maka otomatis kita sudah memasukkan masa kerja kita. Ini tentu akan menjadi pertimbangan nanti ketika untuk misalkan diadakan tes atau apapun prioritas
ada kebijakan ke depannya. Itu maksudnya kawan-kawan ya. Ini adalah dalam rangka kita memperbaharui masa kerja ya. Selanjutnya kawan-kawan sekalian, bagaimana kalau nama kita belum terdaftar dalam tahap pra-finalisasi ini ya. Nah, kita coba kembali lagi kawan-kawan, karena ini tadi kita gunakan untuk penambah ini ya, TMT atau mulai tanggal awal bekerja pada instansinya itu ya. Sekarang kita kembali lagi ya. Oke, kita kembali lagi kawan-kawan sekalian. Sebentar, kita kembali lagi ya. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Bagaimana kalau nama kita belum terdaftar atau pada saat input data ada kesalahan nama gitu ya, nicknya lupa, passwordnya lupa, atau barangkali nama kita belum terdaftar dalam tahap pra-finalisasi ini. Ya kawan-kawan sekalian ya, kita bisa menggunakan aduan ini lewat menu aduan non ASN pra-finalisasi ya. Di sini bisa kawan-kawan sekalian nih ya, kita lihat. Nah, klik ke situ, maka ini ada aduan non ASN pra-finalisasi. Kita masuk di sini ya. Kalau kita ada kesalahan input, entah itu nomor induk kependudukan, tanggal lahir, nama misalkan ya, atau lupa password, atau bahkan kita sudah melakukan inputting data tapi ternyata tidak terdaftar, maka kita masuk di aduan non ASN pra-finalisasi ini. Baik, kita klik di sini kawan-kawan ya. Kita klik di situ. Nah, kemudian biarkan dia bekerja. Nah, ini kawan-kawan sekalian ya. Untuk kesalahan nama, lalu kemudian atau nick, coba kita masuk di klik menu utama. Di menu utama kawan-kawan ada nick dan nomor kakak tidak ditemukan. Nick didaftarkan orang lain, reset password atau lupa password, lupa jawaban ya, lupa jawaban pengaman, lupa jawaban pengaman 2. Maka di sini kita klik saja di aduannya. Kenapa kita ya masuk di sini, nggak apa-apa kawan-kawan, diklik di sini juga ya. Kalau dia muncul nick dan nomor kakak tidak sesuai, bantuan pelamar yang tidak bisa melakukan proses pendaftaran karena nomor induk kependudukan dan atau nomor kartu keluarga tidak ditemukan. Maka kita tulis di sini nama lengkapnya siapa, lalu kemudian nomor induknya berapa, tanggal lahirnya di mana, kapan ya, tempat lahirnya, lalu kemudian nomor kartu keluarganya ditulis, lalu kemudian tanggal lahirnya, tinggal pilih kawan-kawan berapanya. Kemudian jangan lupa di sininya ya, ini dituliskan captanya ini, kemudian submit. Maka itu kita sudah mengajukan pengajuan ya, artinya seperti itu. Nah, itu untuk daftar kakak yang tidak ada ya. Lalu kemudian bisa saja kita yang lainnya mungkin ya, nicknya didaftarkan oleh orang lain misalkan, bisa kita mengajukan ke sini. Nah ya, harap berhati-hati menggunakan fitur ini. Ini sudah diperhitungkan, sudah diperingatkan ya. Kita scan KTP tambahannya, setelah nama lengkap, nomor induk ditulis di sini, tempat lahir, lalu kemudian file scan KTP, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, lalu kemudian ini juga KTP-nya di scan ya, lalu masukkan captanya dan disubmit lagi ya. Artinya itu kawan-kawan, kalau memang kita ada kesalahan ya, ada kesalahan baik itu input data, nama, nick, atau bahkan lupa password, maka kita harus mengajukan ke sana. Nih, kalau lupa password kan di sini kawan-kawan ya. Bisa saja di sini kita masukkan bantuan pelamar yang tidak bisa login karena lupa password, maka di sini tulis nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat lahir. Pengaman 1 pertanyaannya kan dulu waktu pas saat proses pendaftaran kita kan dikasih opsi, diberikan opsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat familiar ya, senantiasa kita gunakan. Di sini tulis jawaban pengaman satunya apa, terus nomor kartu keluarga. Ini kan opsinya sudah ada kawan-kawan tuh ya. Siapakah nama bintang peliharaanmu, siapa nama penyanyi favorit, judul film, band favorit, makanan favorit, presiden Indonesia favorit. Jadi sudah ada ya, itu maksudnya. Sini kemudian kita tuliskan captanya lagi ya, di sini tuliskan captanya lalu kita submit lagi. Maka itu untuk memperbaiki kenapa password kita lupa itu di situ intinya ya.
Nah, kawan-kawan sekalian, sementara untuk nama non ASN tidak terdaftar pada tahap prafinalisasi ini, ya, maka ASN dapat membuat aduan, ya, membuat aduan. Di mana membuat aduannya? Di sini. Nih lihat kalau kita ya. Ini adalah aduan prafinalisasi. Silakan memilih permasalahan tentang aduan prafinalisasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kita misalkan non ASN tidak terdapat prafinalisasi, maka pilih di sini kawan-kawan. Ya. Kita pilih di sini, maka masuk layanan helpdesk-nya. Non ASN tidak terdaftar prafinalisasi. Bantuan pengadaan bagi non ASN yang setelah uji publik tidak terdaftar, maka di sini ya mengadukannya. Nama instansinya taruhlah apa, misalkan Kementerian Agama misalkan. Lalu kemudian nama lengkapnya jelas, NIK-nya harus ditulis, jabatannya apa, harus spesifikasinya jelas ya. Lalu kemudian unit kerjanya apa, kalau di Kementerian Agama misalkan nama instansinya Kementerian Agama, terus nama lengkapnya siapa, nomor induknya jelas, jabatannya misalkan penyuluh agama misalkan, unit kerja kantor urusan agama A gitu ya, terus tanggal lahirnya juga ditulis. Lalu kemudian choose file scan SK, berarti ini SK-nya, SK kita ini dikirimkan ya. Lalu ukurannya berapa, maksimal 1 MB ya, file PDF atau image atau JPG ya. Nah di sini sudah sangat jelas di SK-nya. Lalu kemudian di scan ya, scan SK asli kawan-kawan sekalian ya di sini. Lalu kemudian di sini tulis captanya lagi, masukkan, submit. Maka kita sudah mengajukan bahwa kita itu non ASN yang tidak terdaftar pada proses inputting data awal atau dalam masa prafinalisasi. Itu kawan-kawan sekalian ya. Dan harus diingat semua data ini ternyata kawan-kawan ada limit waktunya sampai kapan. Ini ternyata sampai dengan tanggal di sini. Batas waktunya adalah sampai dengan 22 Oktober tahun 2022. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua sukses, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.